Pak Bahak, solusi apa untuk zaman ini? Saya bilang ngikuti ayat orang baik itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang hubungannya dengan orang lain itu berkontribusi. Yunfikun itu memberi, berkontribusi. Ya, itulah tadi nasihat Gus Baha, bagaimana cara kamu memperbaiki negeri ini, yaitu dengan cara berkontribusi. Ini langsung perintah dari Tuhan dalam kitab sucinya. Nah, pada kesempatan konten kita kali ini, saya akan mengajak kalian bagaimana cara berkontribusi kita sebagai rakyat jelata. Kontribusi kecil apa yang bisa kita lakukan, maka itu akan kita lakukan. Sekecil apapun itu akan berpengaruh terhadap perbaikan negeri ini. Maka kontribusi apa itu? Yuk sama-sama akan kita pelajari di kesempatan konten kita kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu kita harus memahami dulu bagaimana modus operandi para pejabat-pejabat korup ini menjadikan hotel sebagai peluang untuk bisa melakukan korupsi. Di manakah celah-celahnya? Nanti kita akan pelajari bersama bagaimana modus operandinya, begitu. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak kalian berkontribusi dengan strategi, begitu loh. Jadi nanti strategi-strategi ini akan saya paparkan kepada kalian, lalu kalian ikuti bersama strategi kecil ini untuk kita bisa memperbaiki negeri ini. Oke, di sini juga nanti akan saya sebutkan, saya sampaikan fakta dan data tentang beberapa hotel di Bandung yang terafiliasi terhadap satu pesantren, yang kedua ormas, dan yang ketiga adalah yang terafiliasi dengan pejabat pemerintahannya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Kita harus mengetahui bagaimana sih cara-cara mereka, modus operandi menjadikan hotel ini menjadi peluang untuk mereka korup. Ini tidak akan pernah terlepas dari kaitannya dengan yaitu balas budi dalam masa-masa kampanye. Oke, jadi begini. Seseorang untuk bisa menjadi wali kota, ya kan, ataupun menjadi pejabat daerah tertentu, itu kan diperlukan adanya kampanye yang memerlukan biaya besar. Nah, biaya besar ini dari mana mereka dapatkan? Tentu bukan hanya dari kantong dia pribadi, tetapi juga dari para pengusaha. Oke. Nah, maka ini akan dicarikan caranya. Maka cara yang paling halus adalah menggunakan itu tadi, hotel. Ataupun begini, saya ingin mencalonkan menjadi satu pejabat, ya kan, tentu saya akan menguras kantong saya. Bagaimana cara mengembalikannya? Tentu saya harus punya perusahaan-perusahaan, oke, yang mana nanti pengembalian uang modal kampanye saya bisa disalurkan lewat modus operandi perusahaan-perusahaan saya. Salah satu perusahaan yang bisa menjadi potensi atau peluang untuk tindakan koruptif ini adalah saya punya perusahaan, salah satunya hotel, begitu loh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung, yaitu apa? Dengan alasan menghindari PHK massal dengan tutupnya sebuah hotel, maka diperlukan adanya insentif ataupun bantuan dari pemerintah terhadap hotel itu. Jadi yang dijadikan tumbalnya itu adalah karyawannya, begitu loh. Menakut-nakuti dengan menjadikan alasan, ini kalau hotel ini tidak diberi suntikan dana, tidak diberi insentif, maka ini khawatir akan tutup, begitu loh. Maka inilah uang insentif inilah yang diduga menjadi potensi korupsinya itu di sana. Tetapi ini seakan-akan terlihat legal karena atas nama rakyat untuk menyelamatkan karyawan-karyawan hotel. Tetapi tujuan utamanya sebenarnya bukan keadilan karyawan hotel, begitu loh. Tetapi ini uang insentif dari pemerintah. Itu kalau saya yang punya perusahaan hotel. Kemudian yang kedua adalah saya punya hutang terhadap yang kemarin membiayai kampanye saya, yaitu para pengusaha. Nah, salah satunya para pengusaha ini ada deal-deal politik sebelumnya, oke? Nanti akan saya ganti biaya kampanye ini. Caranya bagaimana? Udahlah, kamu bikin hotel, begitu loh. Terus bagaimana caranya? Yaitu tadi, nanti kamu dapat pelanggannya dari pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan saya, begitu loh. Maka caranya pun sama seperti itu. Nah, dikarenakan sama Kang Deddy Mulyadi itu diterobos, yang tidak lagi rapat di hotel, maka ini kan peluang ini tertutup. Maka kembali lagi yaitu kepada apa tadi?
uang insentif dengan alasan karyawan. Nah, supaya mendapatkan insentif lebih besar, tentu berikanlah laporan-laporan palsu. Misalkan hotel saya karyawannya itu yang seharusnya ada 10 orang, saya laporkan 100 orang. Maka insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada hotel saya akan besar. Padahal itu tidak 100 orang, yang ada cuma 10 orang misalkan. Maka insentif yang saya dapatkan itu besar. Kira-kira demikianlah modus operandinya. Nah, kebetulan ini ada gayung bersambut, yang mana Mendagri Tito Karnavian membolehkan meeting-meeting ini di hotel. Ini dijadikan alasan lebih kuat lagi. Dengan alasan tadi karyawan hotel, yang kedua adalah mengikuti perintah daripada Kemendagri gitu loh. Padahal Kemendagri itu hanya membolehkan, bukan memerintahkan, tapi dia menjadikan itu sebagai alibi gitu loh. Saya taat terhadap Mendagri, dan kebetulan Mendagri mungkin secara eksekutif, ya, kepemimpinan eksekutif dia lebih tinggi daripada gubernur, maka dia punya alasan tuh untuk masuk di celah-celah berusaha korupsi di ini, begitu loh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya strategi bagaimana menekan seperti wali kota Bandung ini, siapa itu? Muhammad Farhan ini, ya kan. Strateginya apa? Saya akan menggunakan tangan orang lain, yaitu tangan para pemilik hotel yang nanti datanya akan saya spill di video kita kali ini. Artinya di sini saya bukan mau menuduh. Nanti data-data hotel yang akan saya sampaikan ini itu bukan sifatnya, bukan tuduhan. Maka harapan saya ini apa? Saya akan menggunakan para pemilik hotel ini, yaitu apa? Kalau kalian memang tidak terlibat dalam proses korupsi ini, kalian ayo suarakan para pemilik hotel ini bersama kami rakyat. Minimal kalian bilang hotel saya tidak terlibat dan saya mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk efisiensi efisiensi anggaran gitu loh. Artinya saya dengan cara seperti ini saya jadi punya pasukan baru, yaitu pasukan saya apa? Para pemilik hotel ini, ya kan? Tidak saya nuduh, tapi silakan kalian klarifikasi. Syukur-syukur kalian malah membela kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwasanya hotel saya tidak terlibat dan saya mendukung kebijakannya KDM. Tetapi kalau kalian tidak klarifikasi, ya kan, sedangkan nama hotel kalian saya sebut di sini, kalian tidak klarifikasi dan kalian justru tidak membela rakyat, membela perusahaan kalian, maka ini patut dicurigai bahwasanya memang hotel kalian terlibat dalam hal ini. Bagaimana? Setuju dengan cara saya ini, strategi saya ini? Yuk, sekarang sama-sama akan kita bacakan hotel-hotel yang terafiliasi dengan pondok pesantren, ormas, dan pejabat. Oke, di Bandung, hotel yang terafiliasi dengan pesantren, satu, ini bukan tuduhan, tapi ini saya mengajak sekali lagi. Hotel Darut Tauhid, Jalan Geger Kalong, Girang, nomor 38. Sumbernya dari mana? Dari website resmi Darut Tauhid, dimiliki oleh Aagim. Silakan Ustadz Aagim klarifikasi ini. Kalau Anda tidak terlibat, dukung rakyat, dukung kebijakan KDM demi rakyat. Kalau Anda tidak memberikan klarifikasi, rakyat mencurigai. Kemudian yang kedua, Hotel Alhamra, Jalan Pajajaran 112. Itu yang pesantren, afiliasi ke pesantren. Yang kedua, hotel yang berafiliasi ke ormas di Bandung. Satu, Hotel Grand Cokro Bandung, Jalan Cihamplas 211-217. Sumbernya dari mana? Dari website Cokro Hotel, yang mana ini di Cokro ini kan semacam sebuah ormas, begitu ya, organisasi kemasyarakatan. Sekali lagi, ini bukan tuduhan, tapi silakan kalian klarifikasi. Kalau kalian tidak terlibat, ayo tunjukkan kalian bersama rakyat. Kemudian, hotel yang terafiliasi dengan pejabat, yaitu Hotel The Jayakarta Suite Bandung, Jalan Juanda nomor 381, sumbernya dari bisnis.com. Sama, klarifikasi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah GH Universal Hotel Bandung, Jalan Setiabudi 376. Itu yang kaitannya dengan pejabat. Oke. Jadi, hotel-hotel yang saya sebutkan, sekali lagi segaris bawahi, ini bukan tuduhan, tapi saya ngajak kalian melakukan klarifikasi. Kalau memang kalian tidak terlibat, ayo kalian gabung bersama kami, rakyat Indonesia. Oke, klarifikasi baik-baik dan lawan tindakan-tindakan yang berupaya untuk korupsi dari hotel ini. Oke.
Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.